Ya, ketua-ketua gardu MBR Jakarta Utara sudah mulai berdatangan. Siap. Ada jalan. Ini ngambil HP tadi. Lupa. Hah? Terus. Ini kejar Wah, mana? Ahmad Sari. Assalamualaikum. Salam. Siap. Siapa yang gak kenal sama MBR? Lihat tongkrongannya aja udah keder. Assalamualaikum, Geng. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على نسأل الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمسلمين والمسلمات أقول بفضل أنه لا إله إلا الله. Kita menjaga tradisi yang dipelihara oleh leluhur kita. Nah, sholawat inilah yang kemudian ketika MBR berdiri orang pandangannya selalu negatif, dianggap MBR Betawi rese, Betawi rusuh, dan nggak ada orang pandangannya positif tentang MBR. Nah, karena sholawat ini kemudian itu berangsur-angsur merubah pandangan orang tentang MBR. Ini enggak ubahnya dalam sebuah riwayat ada ketika Rasul mendapat undangan menikmati madu dari salah satu lembah. Ketika Rasul mencicipi betapa manis luar biasa, lalu kata Rasulullah, lebah, kamu itu makanannya kok pahit-pahit, kenapa kemudian hasilnya jadi manis begini? Lalu kata lebah, ya Rasulullah, kami mengolah yang pahit itu sepanjang olahan tanpa lepas dari bersolawat kepada-Mu. Itu makanya makanan madu yang pahit bisa menjadi manis karena sholawat. Makanya apapun yang kita lakukan bisa menjadi berkah karena sholawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dulu sebelum alam terwujud yang ada adalah Nur Muhammad. Bahkan Nabi Adam waktu mau nikahin Ibu Hawa itu maharnya sholawat. Begitu Ibu Hawa kelar diciptakan, ada menusin, ada wadon. Bawaan lelaki kalau ngeliat wadon mau main takdir aja kan begitu. Begitu dia mau takdir aja kata Jibril, tak dulu dah, lu jangan main takdir aja. Yo, kalau kata orang sini mau boro-boro mecak manggang juga kagak, boro-boro nyeplak megang juga kagak boleh. Karena apa? Belum halal. Makanya kemudian nikahnya itu dengan sholawat sallallahu alaihi
Muhammad. Itu kemudian disebut sholawat Jibril, karena Jibril yang mengajarkan Adam untuk mengamalkannya agar hubungannya dengan Ibu Hawa menjadi halal. Itu yang perlu kita jaga. Lalu kemudian kalau punya rezeki berbagi kepada anak-anak yang izinin untuk itu diamalkan. Nah, kali aja ada kemudian yang di antara kita yang kasar bisa melihat itu Rasulullah secara langsung, baik itu dalam keadaan jaga ataupun dalam keadaan tidur. Nah, inilah makanya mari kita rawat perempuan ini. Jangan kemudian kita teriak-teriak MPR jangan bubar kecuali hari kiamat. Nggak usah pakai kiamat lah. Kalau kita di gardu itu udah nggak ada lagi atan malam Jumatan ya kita yang baca sholawat harian, bubar itu dengan sendirinya. Sampai hari ini kita bertahan, bahkan sampai kemudian negara ingin membubarkan kita, tapi kemudian sampai hari ini kita ada bukan karena siapa-siapa, bukan karena kehebatan kita, bukan karena luar biasanya perjuangan kita, tapi semata-mata Allah masih memberikan pertolongannya kepada kita. Nah itu kalau bukan Allah yang punya kehendak, Allah yang punya mau, maka kita ini bukan apa-apa. Nah oleh karenanya mari kita jawabkan itu, insya Allah itu akan menjadi tiket kita ke surga. Karena untuk masuk surga orang kaya kita ini pakai amal makanya tangeh. Ya, kalau ngandelin amal tangeh, cuma ngandelin dua, satu rahmat Allah, dua syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kan pendosa, ibadah jarang. Begitu ibadah ngeborong doa, apa aja diminta? Doa. Kalau ibarat orang itu pegawai karyawan, sekarang masuk begitu masuk kita bonus nakal, kita bonus tahun baru segala macam. Coba gimana bos itu lihatnya? Karena kita ini ya kayak gitu kita ini hamba yang penuh dosa. Tapi ketika sekalinya ibadah, doa diborong semua. Habis apa yang udah kita minta. Seolah-olah kita ini kagak tahu diri namanya. Nah makanya biasainlah kita hamba yang tahu diri. Dan andalan kita untuk bisa punya tiket surga yaitu satu, mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Kalau kagak kita dapat syafaat dari Nabi kita harus disusui. Kata makna itu ada orang atuh tapi kagak mau mengapa anak yatim kagak ada duitnya. Kata Halimah Baginda dari anak yatim mau ada yang mau kagak duitnya, yang penting apa dia pulang tidak dengan tangan kosong. Itu dia ambil itu anak yatim yang bernama Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seketika air susunya membuncah banyak luber. Jangankan Rasul, anaknya kemeteran. Pulang ini yang namanya keledai tadinya lelet, macil paling dulu. Sampai mama ketinggalan, kata mama, Ustaz Halimah dikasih doping. Apa itu keledai? Sejak itu apapun yang dipegang Halimah, dia bangun kambingnya gede, besar, cakep, anaknya juga banyak. Sampai kemudian di Taif orang selalu bilang kalau mau ngamon kambinglah di tempat Halimah ngamon. Tapi itu tadi kita boleh niru kerjaan orang, kita boleh niru cara dagang orang, tapi rezeki pasti beda. Ya tetap aja yang bukan Halimah mah ya urus-urus juga. Nah makanya begitu Halimah mendengar Rasulullah itu menjadi Nabi dan Rasul, dia tak perlu pakai ragu lagi. Dia sangat percaya itu. Kenapa? Dia merasakan keberkahan hidupnya dari yang laksak kehidupannya itu sampai kemudian dia
berkecukupan. Dan kemudian itu yang batas 2 tahun ditambah lagi itu masa susuannya. Itu yang membuat dia percaya banyak keajaiban. Makanya merawat anak yatim itu menghadirkan Rasulullah di dalam kehidupan kita. Apalagi kita barengin dengan membaca sholawat. Nah, makanya tidak ada alasan lah buat anggota MPR untuk tidak membaca sholawat, karena itu setiap kali saya mengunjungi makam Rasulullah, saya selalu minta izin untuk mengamalkan itu buat keluarga besar MPR dan anak turunannya. Cuma karena saya tidak pasab, dosa kebanyakan, terlalu banyak hijab, sehingga tidak bisa melihat Rasulullah. Tapi saya yakin itu Rasulullah pasti manggul-manggul gitu aja ya. Akan lembut, 1 mursyid toreko, 2 orang yang memelihara anak yatim. Karena apa? Karena bukan kita yang yang melindungi anak yatim, tapi kita yang berlindung di bawah keteknya anak yatim. Sehingga saat musibah akan ditimpakan kepada kita, Allah akan melihat imbas yang akan didapatkan, yaitu lingkungan sekitarnya, termasuk anak-anak yatim yang kita rawat, yang kita pelihara. Itu makanya kenapa kita kalau punya rezeki berbagilah kepada anak-anak yatim dan orang doa. Kenapa? Karena itu salah satu cara untuk menghadirkan Rasulullah di dalam kehidupan kita. Sebab Rasul itu yatim. Dulu Halimatus Sa'diyah waktu dari Taif, Rasulullah baru digranakin. Biasanya orang Mekah itu musuhin sama orang lain. Nah, yang biasa musuhin itu emak-emak dari Taif. Emak-emak dari Taif ini rombongan biasanya. Sosialita penyusuan emak-emak dari Taif berangkat ke Mekah. Ada salah satu emak-emak namanya Halimatus Sa'diyah. Ini keledainya tua, emang miskin Halimah, dan punya anak yang juga butuh susuan. Jadi ini Halimah mah sebetulnya agak tahu diri ini kalau bilang kenapa? Udah anaknya memang butuh susu, makanya menyusuin orang lain. Anaknya aja kagak pernah kenyangan karena susunya selalu kurang. Tiba-tiba dia pengen menyusuin anak orang. Nah begitu lewat jalan rombongan, Halimah ketinggalan mulu. Mama asal ini bentar-bentar ngasal nungguin Halimah. Asal ketinggalan berhenti ngasal lagi nungguin. Lama-lama tuh emak-emak deket juga sama Halimah. Melandai udah tua begitu, dia masih pakai aja jalan lelet. Udah kayak apa tahu dah. Ini lama-lama kita mah kehabisan rezeki gara-gara nungguin Halimah. Udah kita tinggal aja, ditinggal Halimah. Bang Jawadi lagi, ini buat tampil lagi cepat. Nah ini buat apa? Buat lu usaha. Kayak lu kagak kejerat utang lagi. Nah, Madinah ini pede lah. Besok panggilan pengadilan, punya duit. Itu di pengadilan ada 4 orang. Hakim, mitra, jaksa, sama jadi yang utangin Jawa juga. Kalau lah yang utangin yang lain loh. Begitu kata hakim, saudara Madinah, betul Anda hutang dengan Jawadi? Betul Pak Hakim.
nominalnya sebesar 10 juta, betul. Kapan Anda mau bayar? Sekarang Pak Hakim. Waduh, Jawadi langsung menyerangat. Ngomong lu sembako. Pak Hakim berkali-kali mau bilangnya kagak ada. Bohong ini Pak Hakim kan. Saudara Madinah, ini pengadilan. Dan saya sangat berharap Anda menyatakan benar. Memang benar Pak Hakim, saya mau bayar. Kalau begitu mana uangnya? Wah, dia keluarin 10 juta. Kata Jawadi, waduh ini pasti boleh nyolong ini Pak Hakim. Boleh nyolong ini. Orang lebih dari mana dia punya duit ini? Apalagi 10 juta. Lalu kata Bang Madinah, ini bukan boleh nyolong Pak Hakim. Ceritanya begini. Dia ceritalah dari awal. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mata'na bi asma'ina wa busarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit bi dhunubina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar lawahu fiha subhanallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Betawi, oke, yang kurang aja, ada Betawi. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama FBR, lihat tongkrongannya aja udah keder. Kalau musuh emang pantang dia cari, ada yang jual terpaksa dia beli. Ondel-ondel yang jadi lambangnya, kudu kita jaga kelestariannya. Jangan sampai kita punya budaya terus hilang kagak tahu juntungannya. Sama agama, karena itu emang udah semboyannya. Kalau ngelangkah baca bismillah, minta restu ame yang maha kuasa. Jangan takut orang mane-mane, karena dia kagak mau kerjasama. Kalau dia pada kagak suka, suruh aja pada minggat ke kampungnya. Biar Betawi yang bangun kota Jakarta, udah makmur kita bagi sama rata. Jangan lupa infak buat orang susah. Betawi, Lampung, FBR, Rido, yang kurang ajar dihajar, yang pertama diterbo. Ondel-ondel yang jadi lambangnya, kudu kita jaga kelestariannya. Jangan sampai
kita punya budaya.